Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Pada petang yang berbahagia ini, penghulu semua hari, hari Jumaat, di antara asar dengan maghrib, selama lebih kurang 1 jam, 5:30 ke 6:30, kita akan isi dengan pelajaran akidah sambungan iman kepada hari akhirat. Sebagai persepsi untuk memudahkan menyambung pelajaran hari ini dengan pelajaran sebelumnya, Ustaz ulang agak 2-3 minit bahawa iman pada hari akhirat adalah termasuk salah satu daripada tonggak akidah. Kita telah sebutkan minggu lalu, kalau rukun iman yang 6 itu mau diperkecil, mau dipendekkan, dia menjadi 3 rukun iman yang paling utama. Pertama, al-wahdaniyah, yang kedua ar-risalah, yang ketiga al-ba'tsu. Al-wahdaniyah maknanya keyakinan kita tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, iaitu tauhid, iman kepada Allah. Ar-risalah maknanya iman kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, juga tidak kurang pentingnya, al-ba'tsu, iaitu hari berbangkit atau iman pada hari akhirat. Kita juga telah sebutkan minggu lalu bahawa Al-Quran sangat erat hubungannya dengan kisah hari akhirat. Malah dikatakan oleh ulama tafsir dan ulama akidah, tidak ada satu pun ayat Quran kecuali menyebut tentang hari akhirat, sama ada secara direct atau indirect. Kehebatan hari akhirat juga ditandakan banyaknya nama-nama yang merujuk kepada hari akhirat. Sampai 21 nama. Yaumul akhirah, Yaumul qiyamah, Yaumut talaq, Yaumut tana, Yaumud din, as-sa'ah, dan lain-lain. Sesuatu yang apabila memiliki nama yang banyak menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ingat saja tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah sangat banyak. Itu menunjukkan betapa hebatnya Allah Azza wa Jalla. Okey, itu sekedar persepsi untuk memudahkan kita menyambung dengan pelajaran baru, yaitu iman pada hari akhirat, siri yang kedua. Pada siri yang kedua ini kita akan membahas di bawah tajuk
hubungan iman kepada hari akhirat dan akhlak. Apa kaitannya, Pak Ustaz, antara iman hari berbangkit dengan akhlak budi pekerti seseorang? Rupanya hadirin dan hadirat, budi pekerti atau akhlak seseorang sangat erat hubungannya dengan iman pada hari akhirat. Kalau ditanya mengapa? Sebab di akhirat semua perbuatan manusia akan didedahkan oleh Allah. Sama ada yang baik atau yang buruk. Semua kita tahu, di padang mahsyar ketika manusia dibangkit dan dihimpunkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala tampakkan kesan perbuatan mereka dulu ketika di dunia. Selanjutnya mereka akan dibalas. Jika dulu di dunia akhlak mereka itu baik, taat pada Allah, suruhan-suruhan dibuat, larangan-larangan Allah dijauhi, mereka akan hidup bahagia di sana, meniti siratal mustaqim dengan lancar sampai ke destinasi syurga. Sedangkan orang-orang yang dulu durhaka kepada Allah, apa yang Allah suruh tidak dibuat, apa yang Allah larang mereka langgar, mereka nanti akan mendapat balasan di akhirat nanti. Hakikat ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran pada awal-awal Quran lagi. Sebagaimana kita sama-sama maklum, orang yang akan berbahagia nanti di akhirat adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa maknanya orang yang buat apa yang Allah suruh dan jauhi apa yang Allah larang. Itu sebabnya dalam Al-Quranul Karim, mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala sebut adalah tentang orang-orang yang bertakwa. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa sebut orang yang lancar ketika meniti siratal mustaqim adalah orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin. Orang yang layak masuk syurga adalah muttaqin. Kita boleh lihat pada ayat 133 dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu meminta ampun kepada Allah. Bersegeralah kamu memohon syurga yang lebarnya saja bagaikan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Syurga seperti itu hanya Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, jangan harap sangatlah, jangan bermimpi akan masuk syurga. Andai kata tidak ada usaha di dunia ini agar menjadi insan yang bertakwa. Walaupun Al-Quran itu adalah pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, seluruh Al-Quran
hendaklah dijadikan panduan. Suruhan-suruhan Quran hendaklah dilakukan. Larangan-larangan Quran hendaklah dijauhi. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla pada permulaan Al-Quran lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ini dia. Yang kalau Ustaz katakan orang yang bertakwa itu syarat pertamanya mereka mesti beriman kepada yang gaib. Itu sebabnya tafsiran al-muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib baru disusuli wa yuqimuna shalah, baru disusuli wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ringkasnya, syarat pertama orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Iman pada yang gaib yang paling utama iman pada Allah. Walaupun kita tidak nampak Allah Azza wa Jalla, tapi kita beriman dia wujud. Perkara gaib lagi, iaitu beriman kepada hari akhirat. Semua kita belum lalui alam itu, tapi kita percaya alam itu akan wujud. Kita akan lalui alam itu yang namanya alam akhirat. Sebab itu termasuk perkara gaib. Itu sebabnya berdasarkan ayat tersebut, Islam adalah agama yang mesti diawali dengan iman dulu. Atau istilah lain, akidah. Baru diikuti dengan ibadat, wa yuqimuna shalah. Baru diikuti kemudian dengan muamalat, hubungan baik insan dengan makhluk lain. Ustaz tidak bermaksud untuk menafsirkan ayat tersebut, tapi hendak memberi gambaran betapa penting iman kepada yang gaib, termasuk iman kepada hari akhirat. Dan iman pada hari akhirat tidak cukup sekadar beriman akan adanya hari akhirat. No, belum cukup. Sebagaimana iman kita kepada Allah, tidak cukup sekadar beriman adanya Allah, tapi juga kita mesti beriman nama-nama dan sifat-sifat Allah. Antara lain Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Rosak iman seseorang kepada Allah apabila tidak beriman kepada Al-Quran. Iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukup sekedar bahawa Rasulullah, Nabi Muhammad Rasul terakhir. Andai kata pada masa yang sama mereka tolak hadis-hadis Nabi, demikian halnya beriman pada hari akhirat tidak sempurna, tidak memadai kalau sekedar beriman akan adanya hari akhirat. Belum. Tapi kita juga mesti beriman segala yang akan berlaku sama ada sebelum kiamat atau sesudah kiamat, tentang adanya tiupan sangkakala sebanyak 2 kali. Termasuk beriman adanya alam barzakh, nikmat dan siksaan dalam kubur. Termasuk beriman akan adanya kebangkitan dari kubur bila ditiup sangkakala. Yang kedua, manusia berhimpun di padang mahsyar
Amalan mereka akan ditimbang. Mereka akan meniti siratal mustaqim. Di sana ada syurga, ada neraka. Semua cabang-cabang iman hari akhirat itu perlu kita miliki. Nah, ini yang akan kita bahas sebentar lagi tentang iman pada hari akhirat bahagian kedua. Jadi ringkasnya, iman pada hari akhirat sangat erat hubungannya dengan tingkah laku manusia ketika berada di atas muka bumi. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Ayyul mu'minina aqyas?" Orang beriman manakah yang paling bijak? Setelah sahabat tidak dapat menjawab, lalu Nabi explain. Ada dua tanda orang beriman yang bijak. Sama ada ia mukminin, orang beriman lelaki, atau mukminat, orang beriman wanita. Pertama sekali, aktsaruhum dzikran lil maut. Orang beriman yang paling banyak ingat kepada mati. Yang kedua, aktsaruhum isti'dadan lima ba'dal maut. Yaitu orang beriman yang paling banyak membuat persiapan bekal untuk dibawa sesudah mati. Ini menunjukkan iman pada hari akhirat dengan akhlak, budi pekerti, sikap seseorang sangat erat. Bila dia tahu, bila dah mati nanti, dia akan dapat balasan sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Sudah tentu dia akan senantiasa memperbanyak amal saleh, menjauhi segala perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah, dan kalaupun terlanjur dulunya akan segera minta ampun, bertobat sebelum dia mati. Yes, itu ada kaitannya dengan sikap. Itu sebabnya pemahaman yang dapat kita ambil daripada dua ciri-ciri mukmin yang bijak, kita dapat simpulkan secara tersirat. Adalah orang yang dungu, adalah orang yang bodoh, adalah orang yang jahil. Kalau yang dia ingat itu hanya dunia, tak ingat mati. Yang kedua, yang diutamakannya dalam hidup, kemewahan hidup, enjoy, bersenang-senang sahaja. Sama ada melalui cara yang halal atau yang haram, mereka tak kisah. Itu dia di antara ciri-ciri orang yang bodoh, jahil, dungu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk ke bahagian mukaddimah hari akhirat. Hari akhirat ada mukaddimah, ada permulaan. Sebelum kita memasuki pembahasan secara lebih terperinci tentang hari akhirat atau hari berbangkit, maka sebaiknya kita awali pembicaraan tentang beberapa perkara yang akan terjadi sebelum kedatangan kiamat. Ini yang kita panggil dengan mukaddimah hari kiamat. Ada 3 pembahasan utama. Ustaz sebut dulu secara ringkas. Pembahasan pertama,
Mukaddimah iman pada hari akhirat. Pertama, kesan kiamat pada alam ini. Apa kesannya? Bila waktunya kiamat itu akan terjadi? Apa tanda-tanda dekat kiamat? Pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua. Alam barzakh, alam kubur. Sama ada nikmat kubur atau azab kubur. Dan soal mukar wa nakir. Itu pembahasan yang kedua. Nah, yang ketiga terakhir, yaitu tiupan sangkakala. Ada berapa kali tiupan tersebut? Terhadap tiga perkara itu kita akan bahas secara detail. Lihat dalam kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1, muka surat 177. Maaf, 174. Apa dia yang pertama, Pak Ustaz? Apa kesan kiamat bila terjadi terhadap alam ini? Bila kiamat akan terjadi? Apa tanda-tanda dekat kiamat? Sama ada tanda-tanda kecil atau tanda-tanda besar. Nah, sekarang penjelasannya. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Dengar baik-baik, sila fokus. Kehidupan yang kedua. Manusia kan hidup dua kali. Di dunia, dan kehidupan kedua, kehidupan di alam akhirat. Jangan terpengaruh dengan nyanyian P. Ramlee. Kita hidup hanya sekali. Hei, hei, senang hati. Kita hidup bukan sekali. Kita hidup dua kali. Malah kehidupan yang kedua, itu dia kehidupan yang hakiki. Bukan kehidupan di dunia ini. Kita hidup. Bila kita senang bagaimanapun, itu bukan kesenangan yang hakiki. Kesenangan yang hakiki itu nanti dalam kehidupan yang kedua, yaitu syurga. Yang Nabi pernah gambarkan. Hebatnya syurga itu apa yang matamu tak pernah lihat, apa yang telingamu tak pernah dengar, apa yang akalmu tak pernah terfikirkan. Itu dia. Jadi berbalik kepada kehidupan yang kedua, yaitu hari akhirat, tidak akan berlaku melainkan setelah berakhirnya rangkaian kehidupan yang pertama. Kehidupan dunia ini berakhir dulu, baru muncul kehidupan yang kedua. Maknanya hari akhirat atau hari kiamat, hari berbangkit, hanya akan terjadi setelah kehidupan yang pertama di dunia ini dan segala sistemnya berakhir.
Langit pecah. Bumi, gunung ganang akan hancur. Bumi juga akan musnah. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam banyak ayat. Ketika itulah yang dinamakan Sa'ah. Ingat, Sa'ah itu salah satu dari nama-nama hari kiamat. Sa'ah atau kiamat itu terjadi bila-bila masa saja, jika Allah berkehendak. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Taha ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu as-sa'ah akan datang. Aku, kata Allah, merahasiakan waktunya bila dia akan terjadi, supaya tiap-tiap manusia dibalas sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat balasan pahala berlipat ganda dan selanjutnya masuki syurganya. Dan kita minta agar Allah lindungi dengan balasan daripada balasan siksaan karena kedurhakaan kita ketika berada pada kehidupan yang pertama. Allah sebut masa itu tu kami sengaja sembunyikan supaya manusia diberi balasan setimpal dengan usaha mereka. Berdasarkan ketetapan itu, maka timbul dua persoalan. Berdasarkan ketetapan itu yang tertera di dalam ayat tadi, maka timbul dua persoalan. Persoalan pertama, jika sistem yang ada di alam kehidupan sekarang ini berakhir, adakah bumi, matahari, bintang-bintang sekarang ini nanti masih wujud? Jawabnya tidak. Bumi dah tak ada lagi. Bumi yang sekarang. Langit sudah tidak ada lagi. Langit yang sekarang. Bulan bintang juga tidak ada lagi. Apa sebab? Sebab semuanya akan diganti oleh Allah dengan bumi, langit, matahari yang baru. Kita dibangkitkan di padang mahsyar. Mahsyar itu kita berdiri di atas bumi yang baru. Langit yang melindungi kita, langit baru. Matahari yang memancar, matahari baru. Kalau ditanya mengapa, Pak Ustaz? Ini ayatnya. Surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, diganti, yubaddalu, yauma tubaddalul ardu, hari diganti bumi dengan bumi yang baru. Demikian juga langit, as-samawat.
dan mereka semua berada di padang mahsyar. Mahsyar itu berada pada bumi yang baru. Berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Semua kita tahu bila terjadi kiamat, langit pecah, gunung ganang semuanya hancur. Lihat dalam surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Manusia akan bertaburan bagaikan kelekatu, gunung ganang akan hancur, seperti kapas yang diterbangkan angin, menunjukkan betapa dahsyatnya kegoncangan pada hari itu. Sebab lihat lagi surat Al-Infitar, idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat. Apabila langit sudah pecah, apabila bintang demi bintang aksiden berbenturan antara satu sama lain, apabila air laut naik tak dapat dibendung lagi karena sistem cakrawala sudah rosak, maka air naik pun tak dapat dikontrol lagi. Semuanya itu menunjukkan binasanya, hancurnya bumi yang sekarang kita duduki, langit yang sekarang melindungi kita, matahari, bulan, semuanya hancur. Apalagi Allah gunakan istilah tubaddal. Barangkali kita masih ingat ada istilah badal haji. Bukankah makna badal itu ganti? Allah ganti bumi ini dengan bumi baru. Allah ganti langit dengan langit baru. Kena ingat dan kita kena faham, kita nanti akan bangkit bukan di bumi yang sama. No. Bukan di bawah naungan langit yang sama. Semuanya sudah hancur. Persoalan yang kedua, bilakah sistem yang sekarang ini akan berakhir? Ini pertanyaan tentang bila kiamat itu akan terjadi. Semua kita tahu, jawabannya hanya Allah saja yang tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Mata taqumus saah?" Bila kiamat akan terjadi, hai Muhammad? Nabi jawab secara diplomasi, "Mal mas'ul anha a'lamu minas sa'il." Tidaklah yang ditanya ini, aku lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya, kita sama-sama tidak tahu. Itu sebabnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, mata taqumus saah?" Bila kiamat akan terjadi? Coba dengar jawaban Nabi kepada sahabat yang bertanya. Apa persiapanmu menghadapi hari tersebut? Nabi sengaja tak jawab apa yang ditanya bila kiamat akan terjadi. Sebab beliau pun tak tahu. Tapi cantiknya jawaban Nabi. Apa persiapanmu menghadapi hari kiamat? Itu yang perlu ditanya. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa sekalian. Fikir-fikirkanlah dari sekarang. Apa yang kita akan bawa nanti. Jangan tanya bila kiamat. Kiamat boleh datang anytime. Kiamat ada dua jenis. Kiamat besar, hancurnya alam, dan kiamat kecil, iaitu kematian. Bila kita mati pun kita tak tahu, padahal itu kiamat kecil, lebih-lebih lagi lah kiamat besar.
Itu sebabnya Allah sebut di dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang kiamat. Bilakah ia akan terjadi? Jawablah, hai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya ada pada sisi Tuhanku. Itu dia jawabannya. Kita tak tahu bila kiamat akan terjadi. Adapun tentang tanda-tanda kiamat, ada namanya tanda-tanda kecil. Ada namanya tanda-tanda besar. Cuma untuk pengetahuan kita, tanda-tanda kecil itu sudah banyak terjadi. Pertama sekali tanda-tanda kecil, ingat selalu, yaitu sudah diutus oleh Allah Rasul yang terakhir. Yang ajaran Rasul terakhir itu berkuat kuasa hingga kiamat. Itu bermakna hancurnya alam ini, zaman kita ni, dah dekat sangat. Begitu diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir 1400 tahun yang lalu, itu sudah menandakan dekatnya dengan kiamat akan terjadi. Tentu saja lebih-lebih lagi masa yang telah berlalu kewafatan baginda. Dah 1400 tahun lebih, kita dengan kiamat sudah semakin dekat. Masih lagi tidak mau tobat. Masih lagi buat maksiat. Sungguh orang yang jahil saja yang buat-buat demikian. Jangankan kiamat besar, kiamat kecil pun kita boleh mati bila-bila masa. Segera tobat. Dekatkan diri kepada Allah. Perlu banyak tahu apa yang tertera di dalam kalamullah. Coba perhatikan. Semua yang kita cakap tadi tentang perkara gaib, semuanya ada dalilnya. Tanda-tanda kecil lainnya, wanita lebih ramai dari lelaki. Anak akan memperhambakan ibu kandungnya sendiri. Banyak terjadi gempa bumi, banyak terjadi peperangan, banyak terjadi pembunuhan. Semuanya itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kecil kiamat. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar pula, nanti matahari akan terbit dari sebelah barat. Dia terbalik. Kalau sekarang ini matahari terbit dari sebelah timur, lalu terbenam sebelah barat, bila matahari itu terbit dari sebelah barat, itu maknanya kiamat besar sudah sangat dekat. Akan muncul Imam Mahdi, akan turun Nabi Isa dari langit, agar akan muncul Dajjal, pembohong besar. Itu ada pembahasan tersendiri. Okey. Itu bahagian pertama. Bila kita bercakap tentang mukaddimah hari kiamat, kita akan bercakap apa kesan kiamat pada alam ini. Bila kiamat akan terjadi dan apa tanda-tanda kiamat sudah dekat. Okey, kita berpindah kepada pembahasan yang kedua. Alam barzakh.
nikmat kubur, azab kubur, persoalan kubur. Itu semua termasuk pembahasan iman kepada hari akhirat. Barzakh maknanya dinding yang tidak boleh ditembusi. Tembok yang tak boleh ditembusi, itu makna asal barzakh. Ustaz ingin ingatkan balik apa yang kita telah jelaskan di dalam 50 wasiatku. Salah satu topik 50 wasiat, satu di antaranya, kita dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi. Tetapi kita mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Sebagaimana perkataan para sahabat salafus salih, khuliqan nasu lil abad, walakinnahum yantaqiluna min darin ila dar. Manusia dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi. Tetapi mereka mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Alam roh, alam rahim ketika berada dalam perut ibu. Alam dunia bila dah keluar dari perut ibu. Di dunia kita akan mati, akan masuk alam berikutnya, alam barzakh. Nama lainnya alam kubur. Dan alam barzakh itu hanya transit. Sementara saja. Kita akan masuk ke alam yang terakhir, namanya alam akhirat. Jadi bila berakhirnya kehidupan kita? Bila kita dah mati, kita masuk alam barzakh. Alam barzakh selalu diartikan dengan alam kubur. Cuma perlu diketahui, penamaan alam kubur hanya berdasarkan kebiasaan. Bila seseorang mati, setelah dimandikan, dikafan, disalat, dikebumikan, itu makna dikuburkan. Alam barzakh dipanggil alam kubur hanya berdasarkan kebiasaan. Sebab terdapat seseorang mati ditelan ular. Terdapat seseorang yang mati jatuh dari pesawat. Tak dapat dikesan walau seruas jarinya. Hancur. Atau pesawat, kapal terbang jatuh di lautan. Mereka tetap dikatakan sebagai berada di alam barzakh. Setengah-setengah agama bila ada kematian dibakar sehingga jadi abu. Abu dibuang di sungai atau di lautan. Sebagaimana amalan orang-orang Hindu. Walaupun tidak ada kuburan, mereka tetap berada di alam barzakh. Itu sebabnya alam barzakh dipanggil juga dengan alam kubur. Penamaan itu hanya berdasarkan kebiasaan. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Di alam kubur, seseorang akan ditanya, Man Rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Mereka akan ditanya. Mereka yang berada di alam barzakh tidak boleh balik ke alam dunia. Juga tidak boleh masuk ke alam akhirat.
Sebab alam barzakh itu seperti dua tembok. Barzakh maknanya tembok yang tak boleh ditembusi. Di tengah-tengah inilah namanya alam barzakh. Tak balik ke dunia tak boleh sebab ini tembok yang tak boleh ditembusi. Tak balik ke dunia tak boleh. Tak masuk ke alam akhirat juga tidak boleh. Barzakh maknanya tembok yang tak boleh ditembusi. Oleh sebab itu bila ada orang yang sebut, oh roh si fulan itu balik tengok anak cucu, semua itu mengarut. Pahaman itu diambil dari pahaman Hindu, reincarnation. Roh balik lagi, roh balik lagi. Itu pahaman Hindu. Allah menyebut dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. Apabila manusia sudah meninggal dunia, hanya pada hari kiamat mereka baru dibangkitkan. Ayat itu memberi isyarat. Keluar dari kubur itu hanya berlaku pada hari kiamat. Sebelum kiamat, tak boleh. Sebab mereka mesti merasakan, kalau dulu di dunia orang yang baik-baik, mereka akan dapat nikmat syurga. Maaf, nikmat kubur. Sebabnya Allah sebut dalam Al-Quran, wahum yurzakun. Dalam kubur mereka diberi rezeki. Tentang apa rezeki mereka, kita tak tahu. Yang penting mereka dapat rezeki. Dalam kubur juga mereka akan diazab. Apabila di dunia dulu durhaka kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat nikmat kubur dan terhindar daripada azab kubur. Itu sebabnya di antara doa yang diajar oleh Nabi, Allahumma ja'al hadzal qabr raudatan min riyadil jannah wa la taj'al hadzal qabr hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburan ini nih bagaikan taman-taman syurga. Dan tolong ya Allah, jangan kau jadikan kuburan ini bagaikan kawah dari kawah-kawah api neraka. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar. Ya Allah, lindungilah kami dari azab kubur dan azab api neraka. Ini memberi isyarat azab nanti bila seseorang sudah mati. Bukan setakat azab kubur, maknanya ketika berada di alam barzakh, mereka juga akan dapat azab api neraka, yaitu setelah bangkit dari kubur. Beza. Azab kubur lain. Azab kubur bukan azab neraka. Sebab azab neraka itu setelah timbang menimbang, setelah bangkit dari kubur. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah jadikan kuburannya bagaikan taman dari taman-taman syurga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Persoalan yang ketiga. Ini persoalan yang terakhir. Persoalan ketiga ialah tentang tiupan sangkakala. Rupanya hadirin dan hadirat, tiupan sangkakala ada 2 kali. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 68.
Coba dengar baik-baik. Kita bila bercakap perkara ghaib, mesti ada dalilnya. Tak boleh reka-reka sendiri. Wa nufikha fis suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Cuba dengar baik-baik terjemahan harfiahnya. Literal translation. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Semuanya mati. Manusia ke, jin ke, malaikat ke, semua mati. Bila tiupan tersebut ditiup oleh malaikat Israfil. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri, bangkit, keluar dari kubur, menunggu putusannya masing-masing. Ayat ini menunjukkan tiupan itu 2 kali. Tiupan pertama, mati semuanya, sama ada penduduk langit atau penduduk bumi. Tiupan yang kedua, setelah mereka mati, berselang sekian lama, ditiup sangkakala yang kedua. Bangkit mereka. Itu sebabnya tiupan sangkakala 2 kali. Tiupan pertama disebut dengan tiupan kebinasaan. Tiupan kemusnahan. Semua musnah. Macam yang digambarkan dalam surat Al-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Sebagaimana digambarkan oleh surat Al-Infitar, idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat. Musnah. Kemudian tiupan yang sekali lagi, yaitu yang kedua. Dia disebut dengan tiupan kehidupan. Manusia yang sudah tadinya di alam barzakh dah mati, dihidupkan balik oleh Allah. Yaitu tiupan kehidupan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, berapakah jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua?" Sahabat bertanya. Jawab Nabi 40. 40. Jangan tanya 40 apa. 40 hari ke, 40 minggu ke, 40 bulan, 40 tahun, 40 abad. Tak perlu tanya. Yang penting ada jaraknya. Kita tak perlu tahu pun. Sebab setelah tiupan yang pertama saja, sudah tak ada guna lagi nak beramal apapun. Dah tak ada guna lagi dah. Semuanya dah berakhir. Tentang jarak, memang ada jaraknya. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, demikianlah pelajaran kita pada petang ini. Sebab pembahasan berikutnya
mungkin sekali atau dua kali lagi perlu kita sambung tentang iman pada hari akhirat. Itu sebabnya Ustaz kata minggu lalu lagi, untuk iman pada hari akhirat yang paling selesa itu bila kita buat 4 kali. Jadi hari ini dah tamat kali yang kedua. Bahagian ketiganya next week. Bahagian yang satu lagi itu iaitu bahagian yang keempat. Dan insya-Allah ketika itu kitab dalam versi baru sudah siap dicetak. Sebab yang paling banyak penambahan dalam kitab tersebut adalah iman kepada takdir. Insya-Allah sempat. Lebih kurang 20 muka surat kita akan sebut. Kita akan pelajari yang tidak terdapat dalam buku ini. Lebih kurang belasan sampai 20 muka surat. Dan iman pada takdir sangat mustahak. Tidak kurang pentingnya mustahak iman pada hari akhirat. Oleh sebab itu, Ustaz lihat kalau ada pertanyaan, tampaknya tidak ada. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pagi petang ini kami telah mempelajari bahagian kedua iman kepada hari akhirat. Rupanya ya Allah, setelah kami mempelajarinya, sangat erat hubungan antara iman pada hari akhirat dengan akhlak dan budi pekerti kami. Sebab pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan dedahkan, akan bongkar segala aktiviti yang telah kami lakukan selama kami berada di atas muka bumi. Oleh sebab itu ya Allah, berdasarkan keimanan kami terhadap adanya hari akhirat, berilah kami taufik-Mu untuk senantiasa taat kepadamu. Buat suruhan-suruhan-Mu dengan sempurna. Jauhi larangan-larangan-Mu. Dan andai kata pada masa silam, kami pernah melanggar larangan-larangan-Mu atau tidak buat suruhan-suruhan-Mu, beri kami kekuatan dan taufik-Mu ya Allah, supaya kami bertobat kepadamu dengan tobat nasuha. Sebab tobat nasuha bukan saja dapat menghapuskan dosa-dosa kami pada masa silam, tapi kami juga layak mendapat syurga-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak tahu bila kiamat akan terjadi. Sama ada kiamat besar, juga kiamat kecil, iaitu kematian. Oleh sebab itu, selagi kami dalam keadaan atau masih lagi hidup di atas permukaan bumi, perbaikilah agama kami, ya Allah, sebab Dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Perbaikilah dunia kami, ya Allah, sebab padanya kami menjalani kehidupan. Perbaikilah akhirat kami, ya Allah, sebab kepadanya semua kami akan menuju. Jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami. Dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah kuburan ibu bapa kami, kaum kerabat kami, dan kuburan kami sendiri nantinya bagaikan taman dari taman-taman syurga.
Dan janganlah engkau jadikan kuburan ibu bapa kami, atuk nenek kami, kaum kerabat kami. Demikian juga kuburan kami kelak. Jangan engkau jadikan bagikan kawah dari kawah-kawah api neraka. Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik. Akhir dalam keadaan iman yang mantap dan amal-amal saleh yang engkau terima. Dan lindungilah kami daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.